Saya ke Bang Supratman dulu. Bang Supratman, kenapa? Dulu kan saya ingat betul deh, di salah satu program Gerindra memang putusannya sangat last minute ya, menit terakhir mau ikut gabung atau mau ngirim apa waktu itu konteksnya, mau ngirim perwakilan ke pansus atau seperti apa sih sebenarnya? Orang lihatnya nggak konsisten loh, kenapa nggak sejak awal nggak ngirim wakil aja? Justru sebenarnya fraksi Partai Gerindra itu fraksi yang paling konsisten dari awal dalam konteks substansi terhadap pelaksanaan angket. Dari awal kita tahu bahwa fraksi Gerindra itu mempelopori bagaimana kemudian beberapa fraksi walk out dalam sidang paripurna. Intinya pada saat kita walk out itu adalah kita menganggap bahwa ada sebuah proses mekanisme yang salah dan harus dilalui oleh paripurna itu sendiri. Tetapi kan masalahnya buat kita konsisten terhadap substansi bagaimana kemudian KPK itu bisa lebih efektif bekerja. Tidak boleh ada upaya-upaya terhadap pelemahan-pelemahan apalagi pembubaran terhadap KPK. Itu konsisten kami dari situ. Boleh dilihat rekam jejak fraksi Partai Gerindra, apalagi dulu saya di Ketua Badan Legislasi, pada saat bagaimana mau revisi Undang-Undang KPK, fraksi Partai Gerindra adalah fraksi yang paling terdepan untuk menolak perubahan revisi Undang-Undang KPK. Nah yang kedua, soal kita masuk ke dalam atau tidak, memang itu menjadi pertimbangan fraksi. Jadi kenapa kita, tetapi arahan fraksi dan Pak Prabowo jelas bahwa kalaupun kita pada akhirnya masuk, substansinya adalah bagaimana kita mengawal dari dalam. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya bahwa ada beberapa dalam penyusunan jadwal-jadwal di pansus angket itu termasuk dalam, kan ada tornya nih. Nah kalau kita konsisten terhadap tor itu maka fraksi Partai Gerindra dulu mengusulkan karena kita komitmen dalam rangka pansus angket ini kan untuk menguatkan kelembagaan KPK. Kita mendukung sepenuhnya terhadap langkah-langkah KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah oleh karena itu agenda untuk mengunjungi terpidana di lapas itu dari awal fraksi Partai Gerindra sudah menyatakan kita tidak setuju. Kalau itu dilaksanakan kami mundur. Jadi sebenarnya langkah mundur itu bukan saat ini, itu udah lama direncanakan. Mungkin hanya karena momentum saja dianggap momentum bahwa apa nih kemarin berseberangan atau kalah waktu di pengambilan keputusan Undang-Undang Pemilu? Nggak ada kaitannya. Kalau kami mau kaitkan itu harusnya kami mundur. Kalau kami mau ambil momentum itu harusnya kami mundur bersamaan dengan sidang paripurna pengambilan keputusan. Jadi kalau kawan-kawan dari fraksi lain termasuk dari PDIP ya, Pak Prof. Hendrawan saya baca di online dia menyatakan bahwa fraksi Gerindra itu keluar dari karena kecewa dengan RUU Pemilu. Dari awal kita udah tahu kok hasil RUU Pemilu itu seperti apa karena komposisi fraksi pendukung pemerintah itu kita udah tahu. Bahkan dari awal kita sudah memprediksi bahwa hasilnya akan seperti ini. Tapi bukan itu masalahnya. Sekali lagi boleh Mbak nanti cek lah ya. Kita semua cek lah ya. Dalam rekaman Komisi 3 bagaimana getolnya saya mengkritik soal KPK. Kita tahu KPK bukan lembaga yang tidak ada kelemahan. Ada kelemahan, pasti. Dalam proses penegakan hukumnya dan lain-lain sebagainya. Tetapi menurut kami bahwa sekalipun ada kelemahan-kelemahan itu ada cara lain bagaimana kemudian kita memperbaiki dengan KPK. Tapi harus ada komitmen. Nah persoalan kami keluar itulah yang menjadi pertimbangan terakhir dari fraksi. Bahwa pertama tadi ada soal jadwal itu yang memang dari awal komitmen Partai Gerindra. Mungkin saja ada kebenaran di para terpidana. Tetapi menjadi tidak etis kemudian kalau itu dilakukan. Termasuk hari ini ya. Maksud saya mengundang terpidana untuk datang. Tetapi ya sudah. Kalau ada itu berjalan terus menerus. Lebih baik kami menarik diri. Dan sekaligus kami menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap hasil apapun yang diambil dalam angket nanti. Bang Emerson kan kalau di pasal 201, 201 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 kan sebenarnya kalau pansus itu keanggotaannya harus terdiri dari seluruh fraksi. Kalau memang sejak awal kita sudah ikuti sama-sama lah. Kalau kita tidak perlu harus mengulang-ulang bahwa sejak awal kemudian banyak pertanyaan termasuk soal keanggotaan seluruh fraksi. Seharusnya semua unsur fraksi kalau kita memaknai. Ya kalau mengacu ke Undang-Undang MD3 jelas harus seluruh fraksi. Dan kita sendiri sudah bilang bahwa pansus hak angket ini ilegal mulai dari proses pengambilan keputusannya. Kemudian tadi jumlah fraksinya, kemudian soal misalnya legalitas, soal misalnya sudah diumumkan dalam lembaran negara, berita negara. Proses sudah berjalan bulan Juni, berita negaranya baru keluar 4 Juli. Artinya apa? Kerja-kerja pansus hak angket KPK itu sepanjang belum ada berita negara, dimasukkan di berita negara itu memberikan konsekuensi dia melakukan praktek ilegal gitu. Nah di luar itu kan lagi-lagi tadi kita bicara soal apa motivasinya? Orang-orang selalu bilang bahwa pansus hak angket ini ingin memperkuat KPK. Faktanya nggak seperti itu.
Misalnya inisiatornya Pak Fahri Hamzah bilang ingin membubarkan KPK dan juga Komnas HAM. Agak sulit percaya bagi publik kalau inisiatornya bilang bubarkan tapi di pansus ingin memperkuat. Di luar itu tadi disampaikan Bangnya bahwa ada proses yang kelihatannya agak menyimpang itu. Misalnya kunjungan ke LP Sukamiskin, menghadirkan terpidana kasus korupsi ke pansus ke DPR, dan itu kan orang akan jadi bertanya-tanya sebenarnya pansus hak angket KPK ini wakil rakyat atau wakil koruptor? Karena kok untuk khusus koruptor kok begitu sangat difasilitasi gitu. Jadi ini yang membuat banyak kalangan menolak, mulai dari legalitasnya, kemudian niatnya, dan kemudian isu yang lain soal konflik kepentingan ini menjadi penting ya. Di pansus hak angket tadi ketua pansusnya disebut dalam proyek IKTP, dakwaan IKTP. Kemudian ada beberapa nama lagi yang juga disebut-sebut dalam persidangan IKTP. Di luar itu kita juga melihat bahwa sebenarnya pansus IKTP ini sebenarnya kesimpulannya sebenarnya udah ada di ujung. Ini kan terlihat juga di publik adalah proses-proses pemanggilan, mendengarkan kesaksian dan sebagainya itu kayak upaya-upaya untuk cocok logi gitu loh. Jadi menyesuaikan, menyelaraskan dengan keinginan sebagian teman-teman di pansus bahwa KPK ini bermasalah, kemudian ada persoalan di sana sini, mulai dari proses penyelidikan sampai mungkin dieksekusi, kemudian dilimpahkan ke penjara misalnya seperti itu. Nah di luar itu tadi rekomendasi ke depan sudah bisa ketebak. Nantinya akan minta revisi Undang-Undang KPK. Karena apa? 15 dari 23 anggota pansus itu adalah mereka yang pernah ngusung revisi Undang-Undang KPK. Nah ini terkait dengan langkah Gerindra ya. Jadi kalau bicara soal Gerindra dan pansus itu, pertama kita apresiasi, sempat kecewa ketika masuk lagi, kemudian saya memberikan apresiasi terhadap langkah Gerindra keluar dari pansus hak angket KPK. Bang Supratman, tapi kan kemudian konfigurasinya terlihat jelas bahwa saat ini yang bertahan di dalam, ya meskipun PAN kemudian menyebut-nyebut juga akan berpikir-pikir untuk mempertimbangkan keluar atau tidak, semuanya kan kemudian jadi koalisi pendukung pemerintah dong. Ya, saya dalam melihatnya fraksi Partai Gerindra tidak dalam posisi itu. Kita kan melihat ini sikap politik dari masing-masing fraksi, ya kan? Yang kebetulan sekarang itu adalah yang bertahan adalah koalisi pemerintahan, ya silakan saja itu, silakan publik lah yang menilai. Tapi bukan di situ konsen fraksi Partai Gerindra. Kita dari awal bersepakat bahwa kalaupun pansus ini jalan, kan ritmenya harus diarahkan. Betul-betul kalaupun ada kelemahan, tapi rekomendasi akan dikeluarkan seperti apa. Kemudian proses penyelidikan itu harus juga dia natural. Maksudnya kalau kemudian nanti semua itu tidak serba natural, itu akan menimbulkan persepsi yang buruk bagi publik terhadap itu. Nah, oleh karena itu fraksi Partai Gerindra tidak mempersoalkan legalitas pembentukan angket. Sekali lagi, kita tidak mempersoalkan itu. Udah dianggap selesai? Itu kita sudah anggap selesai. Tetapi kita memberikan warning bahwa silahkan ini tetap jalan, tetapi objektivitas itu harus betul-betul diperlihatkan. Tidak boleh, kita kan harus realitas. Bagi kami fraksi Partai Gerindra yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sebuah sinergitas antara seluruh lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, ini bergandeng tangan untuk bersama-sama. Kalau kemudian hanya KPK ini dicarikan alat dicarikan kelemahan-kelemahannya, kita tahu kalau umpamanya pansus ini pansus itu objektif melihat dan itu sesuai dengan TOR, mungkin ada penyelewengan, katakanlah ada temuan BPK, ya fokus ke sana. Kalaupun ada, memang ini, tapi kalau ini semuanya diarahkan ke soal mencari-cari, bukan mencari-cari, maksud saya kesan ya yang ditimbulkan itu yang membuat Partai Gerindra menganggap bahwa mungkin kami tidak cocok, lebih bagus kami berada di luar daripada bertanggung jawab terhadap hasil yang bisa-bisa itu bisa menimbulkan sebuah masalah dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Itu pertimbangan kita. Jadi bukan faktor yang lain. Silahkan, kami tidak menghalangi angket mau jalan, silahkan. Tetapi kalau nanti tiba saatnya dalam proses perjalanan itu ternyata ada hal-hal yang menyimpan dari komitmen awal, maka kami akan berdiri bersama-sama dengan koalisi masyarakat sipil untuk itu. Gitu. Menarik untuk kemudian melihat ini, sama-sama menyaksikan ini, karena kemudian pertanggungjawaban masing-masing fraksi, keputusannya akan ada di dalam atau tidak, bergabung dengan pansus atau tidak adalah pertanggungjawaban ke publik. Karena kami juga kemudian sama-sama menonton.